Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Mingko Kelapa Gading yang saya cintai karena Allah, mari kita lanjutkan belajar dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-9 dengan sebuah judul menghindari akhlak yang tercela. Monggo Ustazah boleh dibantu untuk dibacakan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An yutahhira batinahu wa dhahirahu minal akhlaqir radiyati wa yu'ammirahu bil akhlaqil mardiyati. Hasbuh. Cukup. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di bab yang ke-9 ini Ibnu Jamaah meminta kepada kita selaku para penuntut ilmu untuk segera menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Apa kata beliau? An yutahhira, hendaklah seorang penuntut ilmu atau yang mengajarkan ilmu menyucikan batinuh. Batin itu adalah apa-apa yang ada di dalam hati. Jadi yang dimaksud amalan-amalan yang ada di dalam hati, diantaranya nanti insya Allah kita sebutkan, diantaranya penyakit-penyakit yang seharusnya kita hindari dari para thalabul ilm, adanya rasa hasad kepada orang lain, adanya rasa merendahkan orang lain, adanya rasa kesombongan, adanya rasa pengen dipuji. Itu semuanya adalah sesuatu yang timbul dari hati, yang tidak terlihat, dan ini seharusnya kita hindari. Wa dhahiru, dhahir adalah sesuatu yang bisa terlihat. Contoh misalnya, seorang penuntut ilmu hendaklah dia menghindari yang namanya berdusta, karena dusta itu kan terlihat, diucapkan ya. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu menjauhi yang namanya mendolimi orang lain dengan perbuatannya, karena ini adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat. Ar-radi'ah minal akhlaqir radi'ah, maksudnya dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, dari akhlak-akhlak yang terhina. Wa yu'ammiruhu bi akhlaqil mardiyah, dan hendaklah seorang penuntut ilmu ia memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Al-mardiyah adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini diantaranya adalah untuk memperbaiki akhlak. Maka seorang penuntut ilmu, seorang pengajar hendaklah menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Tidaklah Rasulullah SAW mengajarkan akhlak yang baik ini kecuali banyak orang akhirnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu masih ingat dengan pelajaran kita yang terakhir? Peristiwa apa? Coba dibuka lagi. Kan kita terakhir ini ada kan peristiwa apa dari akhlak Rasulullah yang mulia yang akhirnya ada orang masuk Islam.
Peristiwa apa? Orang Badui yang buang hajat di masjid, ya kemudian para sahabat ingin mengusirnya, tapi Rasulullah karena akhlaknya beliau yang mulia, Masya Allah, beliau membiarkan orang Badui ini menyelesaikan hajatnya, menyelesaikan buang airnya. Baru kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengambilkan air di sebuah ember dan menyiramkan najis yang ada di air kencing orang Badui itu. Dan akhirnya orang Badui ini atas izin Allah kagum dengan akhlaknya Rasulullah SAW dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Coba lihat, Masya Allah kan ibu-ibu. Jadi kita ini ketika Allah itu menjadikan kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang pengajar, maka harus ada rasa dalam diri kita, saya tuh harus punya akhlak yang mulia. Kenapa? Karena kita itu sedang dijadikan sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang hari ini belum Allah gerakkan untuk menuntut ilmu. Misal, ada ibu yang sebelumnya belum ngaji gitu ya, belum datang ke Wingko, sebelum ngaji itu akhlaknya itu mohon maaf ya, belum terpuji. Apa biasanya yang dilakukan? Ngerumpi ya ke tetangga, ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, berhutang tapi nggak dikembalikan, atau berhutang tapi dikembalikannya terlambat. Itu kan akhlak-akhlak yang tidak baik. Atau misalnya waliyadzubillah kikir, pelit, nanti kita akan bahas. Kikir, pelit itu juga bagian dari akhlak yang tidak baik. Kemudian ibu datang ke pengajian, tahu bahwa ternyata akhlak itu bagian dari sesuatu yang memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Ibu ini setelah duduk di majelis ilmu di Wingko berubah akhlaknya. Yang tadinya suka ngomongin orang, ibu akhirnya menjadi seseorang yang sangat membenci yang namanya ghibah. Ya, kerjaannya tidak lagi nonggo keliling-keliling gitu ya, untuk mencari teman biar dapat ngobrol, biar dapat ngomongin orang. Atau ibu berubah yang tadinya awalnya berhutang, nggak bayar-bayar, sekarang karena tahu bahwa ada keutamaan di dalam memberikan hutang, akhirnya ibu bukannya berhutang tapi memberikan hutang misalnya. Atau ibu berubah yang awalnya misalnya berdusta, kemudian ibu menjadi seorang yang selalu jujur dalam berucap. Dan yang sebelumnya misalnya kikir, pelit, ibu menjadi orang yang karim, orang yang dermawan, sering bagi-bagi tetangga. Ya, Masya Allah. Kira-kira tetangganya ibu terpesona nggak dengan akhlaknya panjenengan semuanya? Iya. Masya Allah tuh ngajinya di mana gitu ya? Kok berubah ya hidupnya, Masya Allah, jadi baik. Biasanya nggak pernah ngasih makan, sekarang ngasih makan ke tetangganya. Biasanya nggak pernah tersenyum, sekarang tersenyum. Kan akhirnya tetangganya jadi bertanya kepada kita, ngajinya di mana Jeng? Ya ngajinya di mana Bu? Oh ngajinya di Wingko. Masya Allah, terpesona dengan akhlaknya panjenengan, kemudian tetangga kita ikut, kita dapat pahalanya. Biasanya kita ngaji sendirian dapat pahala 1, karena sekarang tetangga ibu ikut pengajian, maka ibu setiap kali berangkat dapat pahala dari Allah 2, tanpa mengurangi pahala orang yang ikut ngaji dengan panjenengan. Enak nopo enak Bu? Enak. Berbeda kalau ibu ngaji tapi ternyata akhlaknya nggak berubah, ya sama aja. Sebelum ngaji dan sesudah ngaji, waliyadzubillah, ya akhlaknya sama aja. Sebelum ngaji sukanya mitnah orang, ya lisannya nggak bisa dijaga. Tetangganya kenapa? Kena dampaknya, ya difitnah ke sana, difitnah ke sini. Setelah ngaji ternyata nggak berubah. Kira-kira terpesona nggak tetangganya? Tidak, malah tetangganya bilang, koyo tambah ngaji kok tambah parah gitu misalnya ya. Boro-boro mau ikut ngaji, terpesona dengan akhlak yang mulia yang diajarkan dalam Islam. Yang ada mereka menjauhi dan bahkan mungkin mereka akan mengatakan, ojo ngaji di sana gitu ya misalnya. Lah iki buktine tonggoku ki akhlaknya malah tambah nggak bagus gitu ya. Jadi yuk kita bareng-bareng berpikir Bu, kalau kita sekarang berubah ya, minta sama Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Atau ibu-ibu kalau mau ini yang gampang itu, kalau ibu-ibu bercermin, coba apa doanya? Allahumma hasan ta khalqi fa hassin
khuluqi, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Itu doa itu dibaca ya, agar Allah Azza wa Jalla memberikan akhlak yang mulia. Monggo Ustazah dilanjut. Aminal akhlaqir radiyati al-ghillu wal hasadu والبغي والغضب بغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسفعة والبخل. Hasbuk. Terima kasih Ustazah, jazakillah khair. Baik ibu-ibu. Yuk, di sini disebutkan beberapa contoh oleh muallif atau oleh pengarang kitab, contoh akhlak-akhlak yang radiah, akhlak-akhlak yang tidak baik. Apa saja di antaranya, coba cek. Apakah kita masih memiliki akhlak-akhlak ini atau alhamdulillah sudah ibu-ibu jauhi akhlak-akhlak yang akan saya sebutkan. Yang pertama, al-ghil. Al-ghil itu adalah kebencian. Jadi ibu, kita sebagai seorang muslim itu diperintahkan untuk saling mencintai dan menjauhi yang namanya membenci. Kira-kira bu, kalau kita sukanya benci orang, yang dirugikan kita atau orang lain? Kita. Hati kita akan kotor, dan biasanya orang yang membenci itu dia disibukkan pikirannya terhadap orang yang dia benci. Ya, contoh misalnya, ada fulan yang ibu tuh dari awal sudah nggak suka. Ya, fulan atau fulana. Fulana tuh panggilan untuk seorang perempuan. Ya, siapapun itu, fulana itu adalah perempuan. Ada seorang perempuan yang ibu tuh gak suka dengan dia, benci dengan dia. Ya, biasanya kalau kita terlalu membenci, maka apapun kebaikan yang dilakukan orang yang kita benci itu tidak terlihat. Nggih mboten, Bu? Dia ngasih makan ke kita alasannya, mesti nih. Ya, mesti nih. Mesti apa? Ini tanggal muda, mesti pengen diutangi. Karena ada apa? Ada rasa benci dulu. Ya. Apalagi misalnya bu, orang kalau sudah benci kan akhirnya tertutup itu kebaikannya. Ya, dia nggak mau lagi lihat kebaikan yang ada di fulan. Atau seorang istri aja, jangan jauh-jauh. Seorang istri waliyadzubillah benci kepada suaminya. Apa yang dilakukan oleh suaminya dari tanda cinta beliau kepada istrinya itu tidak terlihat. Ya, makanya yang namanya suami istri itu harus saling mencintai. Yang namanya orang tua dan anak itu harus saling mencintai. Dan kebencian ini berasal dari syaitan. Maka ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalaulah masih ada kebencian terhadap orang lain, maka yuk dirubah yuk. Ya, mulai kita minta kepada Allah, ya Allah cabut rasa benci saya kepada fulana. Ya Allah cabut rasa tidak suka saya kepada fulan. Ya Allah gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Karena orang kalau sudah membenci orang lain, yang ada kesengsaraan yang didapatkan di dalam hidupnya. Jadi ganti kebencian ini dengan kesenangan. Yang kedua adalah hasad. Nah, ini biasanya terjadi pada banyak kaum wanita. Walaupun para bapak-bapak laki-laki juga ada yang hasad, punya sifat hasad. Tapi rata-rata hasad ini menjangkiti kaum wanita. Apa itu hasad? Hasad itu iri, dengki, apalagi bu? Pengen ya kenikmatan yang ada pada diri orang lain itu terlepas. Itu namanya hasad. Dan setiap jiwa kita nih bu, kata Imam Ibnul Qayyim, itu ada hasad di dalam diri kita semuanya. Semuanya ada. Setiap, nggak ada yang terlepas. Saya pun ada, ibu-ibu semua ada. Nggak ada orang yang saya nggak ada kok hasad, nggak ada. Hanya bedanya kalau orang yang baik, kata Imam Ibnul Qayyim, dia tidak menampakkan hasadnya, dia menyembunyikan. Tapi orang yang dia tidak baik, maka dia tampakkan hasadnya. Ya, contohnya apa bu hasad itu bu? Contoh misalnya tetangga kita diberikan nikmat oleh Allah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tetangga kita diberikan nikmat oleh Allah, masya Allah hartanya lebih banyak daripada kita. Maka orang yang baik dia ada iri. Tetanggaku kok hartanya lebih banyak ya.
Tapi dia tidak tampakkan, dia doakan tetangganya, barakallahu fi amwalik, semoga Allah berikan keberkahan untuk hartamu. Masya Allah. Tapi orang yang buruk, orang yang tidak baik, ketika lihat tetangganya hartanya lebih banyak daripada dirinya, maka yang ada adalah kebencian, kebencian dan kebencian. Iri, kenapa begini, kenapa begitu, ya, dan ingin melukai tetangganya agar nikmat tersebut hilang darinya. Gitu ya. Dan sesungguhnya hasad ini, ibu-ibu perhatikan, hasad ini kata para ulama, kalau dipelihara maka lama kelamaan akan menghabiskan kebaikan yang kita lakukan. Jadi ibu-ibu sholat, ibu-ibu puasa, ibu-ibu zakat, itu kan kebaikan. Berbuat baik kepada orang lain, ibu-ibu ngumpulin pahala, tapi ibu hasad ke tetangga, hasad ke teman, iri ke yang lain, maka sesungguhnya pahala kita lambat laun akan habis. Sebagaimana api yang dinyalakan dan lambat laun api tersebut akhirnya menghabiskan kayu bakar. Jadi ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kuncinya gini deh. Kalau kita nggak pengen hasad ke orang lain, kuncinya gini. Kuncinya bahwa apa-apa yang terjadi pada orang lain itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah itu tidak akan memberikan sesuatu yang salah kepada setiap hambanya. Pasti itu sudah ditakar dengan jelas. Ibu-ibu tahu di Yogyakarta ini banyak para pedagang yang akhirnya hasad dengan para pedagang. Dan yang namanya hasad tuh biasanya satu profesi, Ibu. Ya, pedagang dengan pedagang, penuntut ilmu dengan penuntut ilmu, pengajar dengan pengajar. Ada nggak dokter dengan dokter? Ada nggak dokter yang hasad kepada pedagang? Nggak ada. Ya, di Yogyakarta ini, ibu-ibu, saya pernah dapat cerita bahwa ada pedagang bakso, ya, hasad dengan pedagang bakso lainnya. Yang terjadi apa? Yang hasad ini mulai bikin sesuatu yang tidak baik kepada pedagang bakso lainnya. Apa diantaranya? Dia datang ke dukun dan dia mengatakan, tolong tetangga saya yang jualan bakso di pinggir saya itu, tolong gimana caranya kamu buat dia bangkrut. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Katanya para pembeli yang lewat ke bakso yang dibuat-buat oleh tetangganya itu, katanya tutup, ya. Padahal tokonya atau kedai baksonya itu selalu buka. Ibu-ibu pernah nggak dengar kisah seperti itu? Ya. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Harusnya kita tahu bahwa yang namanya rizki itu tidak akan pernah tertukar, tapi sudah tertakar. Begitu pula ibu-ibu, kita sebagai seorang penuntut ilmu, tidak boleh hasad dengan sesama penuntut ilmu. Allah itu kalau sudah memberikan ilmu kepada diri seorang hamba, maka Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dia lakukan dari adab. Ingat, kadang kan begini, ada orang yang dia datang ke sebuah majelis, seorang penuntut ilmu datang ke majelis yang sama, gurunya sama, kitabnya sama, tapi ketika pulang ada yang dapat ilmunya banyak, ada yang dapat ilmunya sedikit. Nggih mboten, Bu? Ada yang Allah mampukan untuk segera mengamalkannya, ada yang tidak diamalkan. Maka kata para ulama, kenapa bisa berbeda-beda seperti itu? Di antara faktornya adalah karena adab yang dia miliki ketika mencari ilmu. Jadi adab ini sesuatu yang penting dalam hal menuntut ilmu. Contohnya misalnya apa? A dan B. A datang menuntut ilmu, B datang menuntut ilmu. Tapi A ketika datang menuntut ilmu, dia mengikhlaskan niatnya untuk Allah. Dia meniatkan bahwa saya menuntut ilmu ke Wingko ini untuk diamalkan. Dan Allah Maha tahu atas niat yang tersembunyi di dalam diri seorang hamba. Yang B, dia datang ke majlis ilmu, niatnya apa, Bu? Niatnya biar dapat pujian dari temannya, biar dipuji oleh teman.
bukan niat untuk Allah atau biar ketemu sama bestinya gitu ya. Kan macam-macam. Apalagi kalau di sebagian majelis taklim yang tidak di masjid, itu saya sering kali menemui ibu-ibu datang. Saya perhatikan ada seorang jamaah yang dia datang tuh kalau datang menuntut ilmu tuh terakhir bawa dagangan, ya, iya. Dan itu hati-hati, ya. Tidak disalahkan, kita tidak boleh menyalahkan beliau datang ke tempat ilmu dengan dagangnya, enggak. Cuman niatnya itu harus diluruskan. Ya, jangan sampai niat menuntut ilmunya hanya sekedar untuk menjual barang dagangan, gitu ya ibu-ibu ya. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya niat juga mempengaruhi ilmu yang akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Dan tidak boleh juga kita saling hasad, karena sesungguhnya hasad ini akan memakan kebaikan-kebaikan dan pahala yang telah kita kumpulkan. Baik ibu, saya mau tanya, apa dosa yang terjadi pertama kali, dosa yang ada di dalam surga? Dosa apa ibu-ibu? Hasad. Ya, hasadnya siapa? Hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, apa kata iblis? Apa kata iblis? Kata iblis, ya, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Aku tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Aku tidak mau memuliakan Nabi Adam. Mulailah dia menggoda Hawa, dan akhirnya Allah Azza wa Jalla takdirkan Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya dikeluarkan dari surga. Baik, kemudian dosa apa yang pertama kali ada di muka bumi ini? Kalau tadi kan di surga, sekarang yang ada di muka bumi. Apa bu, dosa pertama kali yang ada di muka bumi ini? Dosa? Oke, membunuh. Tapi sebelum membunuh itu ada apa? Hasad. Hasadnya siapa bu? Hasadnya Qabil terhadap Habil. Ya, hasad. Qabil mengatakan kayaknya ya ayahku itu lebih menyayangi Habil. Setan mulai menggoda. Ya, dia iri dengki kepada Habil, dan akhirnya terjadilah sebuah peristiwa di mana Qabil membunuh Habil. Awalnya adalah dari hasad. Jadi hasad itu ibu-ibu yang selalu memberikan waswas kepada kita adalah syaiton. Maka caranya bagaimana kalau ada bisikan-bisikan syaiton untuk kita sebagai hamba Allah agar muncul rasa hasad kepada orang lain, yang ada kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari sifat hasad. Baik, kemudian al-bagha. Al-bagha artinya adalah melanggar perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sebagai orang beriman, ya, hendaklah ketika ada sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya, maka kita ucapkan sami'na wa ata'na, dan tidak perlu kita langgar. Karena setiap kebaikan atau setiap perintah yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita itu ada kebaikan di dalamnya. Masalahnya bu, kita itu kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, apakah kita langsung mengatakan sami'na wa ata'na atau mikir-mikir? Oh, kata Mbak Tia, sami'na wa pikir-pikir katanya. Oh, ini bahasa Arabnya dikacau-kacaukan ini ya. Nggak ada dalam bahasa Arab sami'na wa pikir-pikir. Wanya kan bahasa Arab, dan ya pikir-pikirnya bahasa Indonesia. Kalau bahasa ini dibiarkan Mbak Tias, nanti yang ada jalan-jalan wa. Apa dan bukan jalan-jalan, dan wa gitu ya. Ya, kalau jalan-jalan torik, itu kacau-kacau gitu ya. Jadi bahasa Arab itu terlalu indah kalau sekedar untuk dijadikan mainan, ya. Jadi balik lagi bahwa kita ini bu, terkadang kalau ada perintah dari Allah, dari Rasulnya, kita ini banyak ngeyelnya. Kita nih manusia banyak ngelesnya, nggih mboten? Nggih, ya. Masa sih kayak gitu, masa sih kayak gini. Ya, padahal jelas apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu mengandung manfaat. Semuanya ada kebaikan di dalamnya, semuanya tidak terkecuali. Contoh apa bu yang biasanya kita masih mikir-mikir? Yo, berikan contoh kepada saya.
Perintah apa yang akhirnya banyak manusia melanggar karena masih mikir-mikir? Apa, Bu? Hah? Riba, betul. Riba. Ya, riba itu kadang kalau orangnya belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mikir-mikir. Eman deh. Contoh misalnya, nanti gimana, mikir-mikir namanya. Ya, padahal jelas bahwa riba itu adalah sesuatu yang dilarang. Barang siapa yang masih melakukan ya muamalah riba, maka konsekuensinya Allah akan hancurkan hartanya. Udah jelas dalam Al-Qur'an. Ya. Tapi banyak orang yang tidak mau meninggalkan riba karena sudah berada di zona nyaman. Ya. Bu, kita itu hidup di dunia hanya sebentar. Ingat, harta itu bukan seberapa banyak yang kita tumpuk, tapi harta yang barakah, harta yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Itu akan kita bawa mati loh. Akan kita bawa sampai nanti ke akhirat. Dan itulah harta sesungguhnya. Banyak manusia yang akhirnya subhanallah ya, terpesona dengan dunia dan mengira dirinya akan lama berada di dunia. Saya kemarin mendapatkan sebuah cerita. Ini kisah nyata, semoga bisa diambil ibrahnya. Ada seorang suami istri. Nah, ini kisah nyata ibu-ibu. Insya Allah yang saya ceritakan adalah kisah-kisah yang memang saya dapat cerita dari para jamaah. Jadi ada seorang suami istri, Mbak Tias. Suaminya pelayaran. Pelayar, apa sih pelayar ya? Yang sukanya naik, yang sukanya berlayar tuh pelayar kan? Pelayaran apa pelayar? Di pelayaran. Pelayar kerjanya di pelayaran. Oke. Nah, beliau yang cerita itu, beliau cerita. Jadi beliau tuh sekarang sudah tahu bahwa ini tuh sesuatu yang merugikan. Beliau istrinya itu setiap kali dapat gaji dari suaminya itu ditumpuk. Dan bahkan beliau istrinya ini sangat takut kalau nanti jika diinfakkan di jalan Allah hartanya habis. Ya, dan nanti bagaimana kalau suamiku sudah nggak berlayar, kata beliau. Ya, bahkan kerabatnya paham betul. Ya, suami istri ini termasuk orang yang kalau berinfak nih mikir-mikir. Ya, mikir. Dan termasuk dari bagian kata kerabatnya orang yang kikir ketika harus mengeluarkan infak di jalan Allah. Apalagi infak untuk kedua orang tuanya. Maka yang terjadi ibu-ibu subhanallah ini dijadikan pelajaran bagi semuanya. Yang terjadi subhanallah akhirnya uang yang ditumpuk-tumpuk itu habis. Dan sekarang Allah porak-porandakan suami istri tersebut berpisah dan akhirnya dua-duanya nggak punya duit. Lihat bagaimana Allah ingin mengajarkan kepada Mbak Fulanah dan Pak Fulan bahwa sesungguhnya harta yang terus ditumpuk dan manusia mengira itu akan memberikan manfaat di penghujung usianya, ternyata sebelum sampai di penghujung usianya hartanya sudah habis, keluarganya juga tidak harmonis. Masya Allah. Jadi kita harus belajar ibu-ibu bahwa sesungguhnya harta yang Allah titipkan kepada kita apabila kita infakkan di jalan Allah maka Allah akan tambah. Ya, tidak akan pernah habis. Gak ada ceritanya orang yang menginfakkan harta di jalan Allah kemudian Allah miskinkan, gak ada. Ya, tapi kan kita mikir-mikir bu, nggih mboten bu. Kita misalnya nih kita mau memberikan makanan untuk orang berbuka puasa, contoh. Ya, kita masih mikir-mikir nggak bu? Ayo ibu-ibu, punya uang 200.000, ya. Pas 200.000 tok nih punyanya. Ya ibu cukup sebenarnya untuk berbuka puasa pada hari itu. Ya. Tapi mikir nggak nanti sesok opo gitu ya. Mau bikin makanan untuk orang berbuka puasa itu mikir nggak kita bu? Mikir nanti kepiye sesok, nanti kepiye lusa. Lupa bahwa Allah zat yang maha memberikan rizki. Kenapa begitu? Yuk kita ini saya ingin merubah mindset teman-teman semua dan saya juga semuanya dirubah. Karena kita itu bu, mindset kita itu dari dulu kita diajarkan oleh Mbah Buyut kita bahwa menabung pangkal kaya. Ya, kita tidak diajarkan bersedekah pangkal kaya.
Ya, kalau orang-orang di Madinah ya, itu dibiasakan oleh orang tuanya. Kalau pas mau mendekati bulan Ramadan atau pas bulan Ramadannya, orang tuanya saya sering menemui orang tuanya ya, kakeknya, neneknya itu membawa makanan dan cucu-cucunya, anaknya itu disuruh ikut, Mbak Tias. Ya, jadi mereka yang bagi-bagi. Coba, Masya Allah. Dan ini adalah pendidikan yang sangat luar biasa. Jadi ibu-ibu sekarang kalau ibu-ibu punya harta, titipkan kepada anak-anak kita, jangan hanya diajarkan gimana nabung, tapi ajarkan bagaimana bersedekah, bagaimana ketika kamu mengeluarkan harta di jalan yang bukan Allah ridhoi, maka harta ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengelola harta tersebut, itu juga sesuatu yang harusnya kita ajarkan. Jadi bukan hanya menumpuk dan akhirnya Allah Azza wa Jalla cabut kenikmatan dari harta tersebut dan akhirnya yang terjadi endingnya adalah menyesal. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik. Kemudian wal ghadab li ghairillahi ta'ala. Apa ini al ghadab li ghairillahi ta'ala? Al ghadab li ghairillahi ta'ala adalah marah bukan karena Allah. Ini adalah akhlak yang tercela. Karena marah itu dibagi menjadi dua. Ada marah yang bukan karena Allah, dan ini bagian dari akhlak al-mazmuma atau ar-radi'ah, akhlak yang tercela, dan marah karena Allah. Bu, kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita banyaknya marah karena Allah atau marah karena bukan karena Allah? Masya Allah. Ya jujur. Contoh-contoh Mbak. Marah bukan karena Allah Mbak. Gini jenengan nih yang pakai kudung coklat. Contohnya apa? Oh, anaknya lagi mainan, gemes, kita ngomel-ngomel, marah-marah ya. Ya ke anak ya. Kita lupa untuk minta sama Allah. Ya Allah, gerakan hati anakku untuk mandi gitu kan ya. Iya kan Bu? Kita tuh seringnya dalam hidup itu mengandalkan diri kita loh. Subhanallah. Sadar apa enggak sadar Bu? Sadar katanya. Kebanyakan dari kita kan enggak sadar. Kebanyakan dari kita loh. Besoknya anak mau ujian, kita yang gemes tau Bu, belajar, padahal siapa yang mau ujian, ya kan? Kita yang marah-marah, ngomel-ngomel, itu namanya marah bukan karena Allah, kecuali kalau anak kita sudah melanggar perintahnya Allah, tidak sholat, kita marah. Anak kita sudah usianya sudah balik misalnya, maka itu marah karena Allah. Anak kita games online, yang sekarang game online itu pakai duit, pakai cuan, maka kita marah ke anak kita, nak tolong tinggalkan games itu. Nah, ibu nggak suka, itu boleh. Tapi anak kita lagi bermain kita marahin, itu bukan karena Allah, karena fitrahnya anak-anak itu bermain. Jadi mari kita perbanyak istighfar kepada Allah ibu-ibu. Karena kita banyak marah bukan pada tempatnya. Suami datang terlambat ya, belum kita kasih kopi, belum kasih biasanya ibu-ibu teh ya, teh tubruk. Nah, kita marah-marah ke suami ya. Dimarah-marahin suami, yang dimarah-marahin tuh muring-muring balik lagi keluar nggak? Balik lagi loh, sampai di rumah malah dimarahin istrinya. Sadar atau tidak sadar? Sadar juga ya. Jadi kita ini banyak marahnya. Yuk dibuka yuk ibu-ibu yuk. Surah Al-Imran ayat 133. Yuk dibuka. Oke, ketemu enggak? Sudah ya ibu-ibu? Ya, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Baik, kata Allah, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah untuk apa, Bu? Apakah untuk mengejar dunia? Ternyata tidak. Kita bersegera untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dan bersegera untuk kemana, Bu? Yang kedua, bersegera untuk mendapatkan surga, yang surga itu luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Untuk siapa Allah sediakan surga? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita bisa belajar bahwa sejatinya surga itu sudah Allah ciptakan. Karena ada kata uiddat. Uiddat itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah sesuatu yang sudah lampau. Makanya surga itu sudah ada. Tapi Ustazah, kalau ibu-ibu tanya, surga sekarang mana? Ya, kita belum dikasih tahu sama Allah ya. Tapi yang jelas surga itu sudah ada. Nah, ibu-ibu siapa yang pengen masuk surga? Boleh angkat tangan. Oh, Masya Allah. Nah, kalau mau masuk surga, yuk kita lihat ini. Orang yang mau masuk surga itu ngapain aja? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau surganya Allah itu, maka orang ini menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dalam keadaan apa? Baik dalam keadaan as-sarra, terang-terangan, ya ad-dharra, apa dharra di sini? Kesempitan gitu ya kata para ulama ya. Atau ada yang mengatakan dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi setiap saat dia infakkan hartanya di jalan Allah. Bu, yang namanya infak itu bukan hanya untuk orang-orang kaya loh. Allah itu zat yang maha tahu. Allah itu zat yang maha tahu. Allah tuh pengen kita itu istiqomah. Ya. Boleh nggak setiap hari kita infakkan harta kita 5.000 di jalan Allah? Boleh. Saya pernah kan cerita ke ibu-ibu, ada seorang ibu, saya dapat info dari admin Mutiara Hikmah, yang setiap pagi tuh transfer 5.000 tiap pagi. Masya Allah. Lihat, kalau bukan karena pertolongan Allah, dia nggak akan mungkin seperti itu. Dan kita berbaik sangkanya, ibu ini mungkin 5.000 ke Mutiara Hikmah, 5.000 kemana, 5.000 kemana, 5.000 kemana, di total jadi 100.000 misal. Ya, kita tidak melihat nominalnya. Allah juga tidak melihat nominalnya. Tapi Allah akan melihat keistiqomahan dan niat yang ada pada diri kita masing-masing. Jadi, biasakan ibu-ibu setiap hari harus ada sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah. Ingat bahwa setiap harta yang kita infakkan di jalan Allah itu akan Allah berikan keberkahan di dalam harta-harta kita. Kenapa kita berani memberikan sangu? Apa sangu itu? Memberikan bekal. Bukan bekal, apa tuh? Untuk anak-anak itu apa namanya? Uang saku. Karena saya nggak pernah memberikan uang saku kepada anak-anak. 3 anak kami, ya, yang sekolah itu nggak pernah namanya kita berikan uang saku. Yang ada bekal. Makanya saya nggak jarang uang saku itu kita berikan kecuali kalau memang ada kebutuhan yang harus dibeli oleh anak-anak kami. Misalnya kebutuhan untuk praktek bareng dan lain sebagainya, maka kita berikan. Nah, apakah kita termasuk orang tua yang kejam ketika tidak memberikan uang saku? Tidak. Ya, kenapa? Karena kita sudah membekali mereka dengan makanan-makanan yang kita buat di rumah kita masing-masing. Tapi kan ada banyak juga ibu-ibu yang memberikan uang saku kepada anak-anak melebihi kebutuhan anak-anak itu sendiri. Misalnya anak SD dikasih 20.000, itu besar. Ya, ingat ya Bu, bahwa setiap harta yang kita keluarkan itu semuanya akan dihisab. Baik, kemudian yang kedua nih Bu. Ya, ini nih syarat agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Al-kadhiminal ghaid, menahan amarah. Mana yang paling berat? Yang pertama apa kedua? Hah? Yang kedua? Yakin?
Oke, kalau yang paling berat berarti PR. Iya, PR. PR-nya apa? Hari ini kalau pengen marah istighfar dulu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, PR. Kapan ibu pengen marah hari ini? Ibu istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi tadi kalau marahnya bukan karena Allah. Ya, pengen ngomel-ngomelin suami. Astagfirullah wa atubu ilaih. Pengen ngomelin anak-anak hari ini sampai ibu tidur. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, hari ini aja hari ini. Coba di challenge hari ini. Ya. Menahan marah. Ya. PR, tulis semua. Ya, PR. Tapi jangan ada bilang ke suaminya, ini PR dari ustazah nih, gitu ya. PR hari ini aja loh. Besoknya marah-marah, kok marah-marah? Ya karena nggak ada PR, cuman hari ini aja PR-nya. Ya, jangan diem aja dulu. Ya. Jadi kalau mau marahin suami, astagfirullah, menghindar. Mau marahin anak, astagfirullah, lagi ada PR maksudnya ya. Oh, bilang ke suami gitu, ini ada PR hari ini gitu. Jadi kalau kita sempat marah, keceplosan, PR loh gitu ya. Itu kalau suaminya yang peduli ya. Baik. Jadi PR-nya ditulis, PR, tulis, semuanya tulis. PR, menahan amarah hari ini dulu. Ya. Hari ini aja dulu. Mau tak kasih sepekan boyo nanti depresi ibu-ibu ya. Biasanya nahan amarah gitu ya. Sepekan aduh gitu ya. Masalah. Udah hari ini dulu aja. Yang penting lulus, besok ibu-ibu jalani lagi. Ya, Masya Allah. Baik, yang ketiga, wal'afina 'anin nas. Orang yang pengen masuk surga, Bu, dia harus memaafkan orang lain. Dan ketika kita memaafkan orang lain, maka maafkanlah karena Allah, bukan karena orangnya. Ya berat. Kita didolimi oleh orang. Ya, kita mau memaafkan orang yang mendolimi kita tuh saya kira berat. Itu fitrah. Tapi kalau kita kembali lagi bahwa kita senantiasa melakukan maksiat dan dosa setiap hari kepada Allah, tapi Allah masih mengampuni dosa kita, maka kita memaafkan tetangga kita memaafkan orang-orang yang menyakiti kita itu karena Allah. Dan ini insya Allah tidak berat. Ya, baik, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu adalah zat yang maha mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah ini loh Bu, saya bacakan tadi ya. Walladzina idza fa'alu fahisha, orang-orang yang dia melakukan fahisha, kata para ulama fahisha ini ada yang mengatakan sampai zina. Ya zina itu fahisha atau muqaddimah dari zina, pacaran dan macam-macam itu masuk fahisha. Wa dzalamu anfusahum, dan mendolimi dirinya, maka kata Allah ya, orang-orang yang dia telah berbuat keburukan fahisha atau mendolimi dirinya, maka sesungguhnya dia cepat mengingat Allah dan meminta ampun kepada Allah. Jadi PR-nya kan tadi ya, ibu-ibu mau marah-marah, astagfirullah wa atubu ilaih, istighfar ya. Mau marahin anak, astagfirullah. Kata anaknya, ya Allah, umahku, ibuku kok hari ini solihah banget gitu. Ya, padahal lagi ngerjain PR. Baik, semoga nanti PR-nya dilanjut sendiri ya, Bu. Baik. Kemudian di sini jadi tadi ada dua ya, al-ghadab li ghairillahi ta'ala, ada marah yang bukan karena Allah, tadi marah yang nggak ada tujuannya, dan marah karena Allah. Marah karena Allah tadi, kalau apa-apa yang Allah Azza wa Jalla telah perintahkan dilanggar oleh teman kita, anak kita nggak sholat kita marah itu boleh. Anak kita mencuri kita marah itu boleh. Ya, jadi sesuatu yang memang ada aturannya kemudian dilanggar oleh anak-anak kita dan kita marah itu juga diperbolehkan. Wal ghish, al-ghish ini curang. Ibu yang saya cintai karena Allah, realnya dalam kehidupan nyata, al-ghish ini misalnya di antara bentuk kecurangan itu, misal ibu-ibu jualan di pasar ya. Di antara yang tidak diperbolehkan adalah mengurangi timbangan. Itu juga curang. Atau Bu, kita nggak jualan tapi kita pembeli. Ya ini juga hati-hati nih. Kita kan kadang-kadang secara spontan ya Bu, kadang sudah tahu itu kita beli jeruk sudah sekilo. Ya, kita ambil satu yang kecil, kita bilang ke yang pedagangnya, imboh ya, kalau icip masih mending, imboh gitu kan. Kita taruh di timbangannya, padahal pedagangnya sampai melongo gitu, gitu ya. Itu yo batiku gitu ya. Hati-hati, itu satu jeruk kalau sampai kemakan, maka pantas saja doa kita belum diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, karena kita memakan harta yang haram.
Ya, ada nggak ibu-ibu yang masih membiasakan hal seperti ini? Minta ampun kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai kita itu curang baik dalam membeli atau menjual. Atau contoh real, Bu, contoh real curang dalam kehidupan. Misalnya ada seseorang mau masuk ke sebuah instansi, ya, atau apalah perusahaan dan macam-macamnya. Maka termasuk di antara kecurangan adalah saling sogok menyogok. Ya, ini juga ngeri. Saya tuh pernah dengar ada salah satu seorang hamba Allah yang paham kalau mau masuk instansi tersebut harus membayar. Dan ketika ditanya, saya nggak mau bayar, kata instansinya, ya nggak bisa, karena ini udah aturan. Kalau kamu mau masuk ke sini ya harus nyogok dulu, gitu ya. Dan nanti katanya yang memberikan uang paling banyak diurutin, itu nanti yang lulus, ya. Maka hamba Allah yang solih ini dia lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaan itu. Hati-hati, Bu. Sogok menyogok di negara kita ini terkadang sudah menjadi sebuah budaya. Ya, maka apalagi waliyadzubillah kita sebagai orang tua yang menyuruh anak kita, nah masuk aja ke perusahaan itu, nggak apa-apa ibu siapkan berapa juta, berapa puluh juta untuk masuk ke mana? Menyuap ya ke instansi yang akan kamu masuki, dan itu bagian dari dosa jariyah. Hati-hati. Dan ini banyak orang melakukan hal tersebut tanpa sadar. Ya. Baik, apa kata Rasulullah SAW? Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang curang bukan bagian dari kami, ya, laisa minna man ghasyana. Barang siapa yang dia curang itu maka bukan bagian dari kami. Dan para ulama mengatakan kalau ada kata laisa minna, maka ini bagian dari dosa besar. Ya, wal kibr, al kibr ini adalah sombong. Jadi bagian dari akhlak yang tidak terpuji yang harus kita hindari adalah sombong. Sombong ini tidak boleh kita miliki. Kenapa, Bu? Karena kesombongan itu adalah sesuatu yang akan memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Ngeri. Sombong itu sifat dari syaitan. Maka kita tidak boleh ya ada dalam diri kita sifat sombong. Ingat, di atas langit masih ada langit. Dan sifat yang terpuji di antara yang harus dimiliki oleh kita semuanya adalah tawadhu, rendah hati. Para ulama menyebutkan di antara definisi sombong adalah ketika dia merendahkan orang lain, itu sudah masuk sombong. Ketika dia tidak menerima nasihat dari orang lain, maka itu sudah dikatakan sebagai sombong. Ya, bukan hanya sebatas dia nggak mau menyapa. Ya, biasanya kan kita kan begitu definisi sombong. Dia nih teman saya dari SD, ketemu saya nggak nyapa, sombong banget dia, ya gitu kan. Ternyata sombong itu luas maknanya. Ya, jadi sombong ini adalah bagian dari akhlak yang tercela. Waria, ria ini adalah ria. Nih Bu, ini juga bagian dari dosa yang kadang kita tidak sadar masuk ke dalamnya. Ria itu apa sih? Ria itu pengen dipuji oleh orang lain. Dan ibu-ibu tahu bahwa ketika kita membatalkan sebuah amalan, nih kita mau sholat, ya lagi mau sholat, gak enak lah sama teman-teman yang sudah datang. Ibu-ibu mau sholat misalnya, sholat duha di sini. Duh, teman-temanku kok pada ngeliatin ya, saya mau sholat, nggak jadi, duduk. Itu juga sama ria. Ya, jadi maju kena, mundur kena. Paham dah maksudnya, Bu? Ibu mau sholat, datang nih. Wow, aku mau duduk paling depan, ya. Teman-temanku di belakang, saya mau sholat biar dipuji oleh temannya, saya ahli sholat. Misal, itu masuk ria. Nggak jadi sholat juga ria. Ya. Jadi gimana, apa yang harus dilakukan gitu ya? Yang harus dilakukan adalah perbaharui niat. Ya, kalau sampai ada kata was-was dari setan, ya kamu tuh berarti kamu tuh ria. Nanti kamu sholat nanti dikatakan ria, nggak usah sholat gitu. Dilawan, Bu. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Tahu, saya sholat untukmu. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya sholat, bismillah gitu ya. Sudah. Ya, itu dah insyaallah
Kalau kita sudah minta pertolongan sama Allah, hilang itu rasa. Karena kadang banyak orang-orang yang mau bersedekah nggak jadi bersedekah karena orang lain melihat, gitu ya. Jadi ini bagian dari riya. Dan para ulama membahas masalah riya ini dalam berbagai macam kitab, Bu. Bahkan ada yang sampai membahas satu kitab untuk membahas masalah riya. Karena riya itu nanti pembahasannya panjang kali lebar. Ya termasuk riya, misalnya ibu-ibu mengatakan begini ke temennya ya, misalnya saya itu kalau ngaji misal kalau saya ngaji tuh sehari tuh alhamdulillah dapat 3 juz. Itu juga riya. Pamer. Ya, saya tuh sering, Bu. Gini loh ibu-ibu. Kan ada tuh terutama para lansia nggih nun sewu. Ya enggak tahu kalau anak muda. Tapi yang saya dapat ini para sesepuh. Biasanya alasannya, Ustazah saya mau ikut grup. Grup apa, Bu? Grup ngaji tadarusan. Ya, itu di situ Ustazah 30 orang. Kalau sudah 1 juz selesai berkabar, gitu ya. Selesai. Nanti kasih Ka'bah, kasih centang, gitu ya. Terus niatnya tuh apa, Bu? Ya biar semangat, gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya tidak mengatakan boleh atau tidak ya. Bagi ibu-ibu yang pengen bergabung dalam grup tersebut karena pengen semangat belajar, pengen lihat orang lain sudah selesai, pengen ngaji, maka luruskan niat. Tapi ini berat, ya, berat. Kenapa? Karena kadang setan itu memberikan was-was, ya, memberikan was-was. Saya pengen lebih cepat dari teman saya biar dipuji, aku rajin. Sampai saya tuh pernah ketemu sama orang, Bu, ada jamaah yang akhirnya saya ngobrol, ya, alhamdulillah. Jadi lagi hadir pengajian begini nih, lagi hadir pengajian. Itu kan harusnya kalau kita hadir pengajian apa yang harus kita lakukan, Bu? Mendengarkan kajian, mencatat apa yang disampaikan oleh pembicara, gitu kan ya, Bu ya? Terus saya lihat ada seorang ibu sepuh tuh baca Quran. Padahal ada ustadznya, ada pembicaranya di depan. Terus saya ngobrol, Bu nun sewu tapi ya dengan bahasa lembut. Apa kata beliau? Oh, saya tuh ikut itu ya, Mbak, grup, Mbak. Iki deadline-nya tuh jam sekian gitu. Jadi ternyata di grup itu ada aturannya. Kalau nggak nyetor sampai pukul 7 misalnya, maka dia dianggap tidak membaca. Hati-hati tuh, Bu. Ya, jadi itu yang seperti itu tuh harus benar-benar luruskan ya. Karena Allah eman kan 2 juz itu berapa jam tuh? Iya. Eman kalau niatnya bukan karena Allah. Ingat ya, Bu, saya dalam hal ini tidak mengatakan boleh atau tidak. Ya, oke. Baik, al-ujub. Al-ujub di sini adalah berbangga diri. Ujub itu berbangga diri. Ya. Hampir mirip sama sombong, tapi berbangga diri ini lebih kepada dia merendahkan orang lain dan berbangga atas dirinya, dan dia lupa bahwa apa yang ada pada dirinya itu semuanya sesungguhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. As-sum'ah dengan ar-riya ini bedanya. Kalau riya itu pengen dilihat oleh orang lain, kayak tadi mau sholat duha, ya dipuji, dilihat, oh dia sholatnya rajin. Kalau sum'ah ini didengar. Contoh misalnya, oh Bapak Fulan, dia itu kalau infak itu paling banyak di desa ini. Nah, itu orang-orang yang seperti ini, maka dia masuk ke dalam sum'ah, pengen didengar oleh orang lain bahwa dia banyak melakukan kebaikan dan kebaikan. Dan ibu-ibu tahu, orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ketika di dunia niat mereka dalam melakukan kebaikan bukan karena Allah tapi karena pengen dipuji oleh manusia. Ya, termasuk di dalamnya orang yang pandai bersedekah tapi ternyata dia pengen dipuji sebagai dermawan. Ya, jadi hati-hati. Baik, wal bukhl. Bukhl ini artinya adalah pelit, kikir. Ya, ini bukhl. Dan orang-orang yang pelit ini bukan hanya tidak disukai oleh Allah, tapi juga tidak disukai oleh sesama hamba Allah. Ada nggak ibu-ibu yang suka dengan orang yang pelit? Nggak suka. Ya sama, kita juga nggak suka orang yang pelit. Maka orang yang karim, tahu karim?
Orang yang apa, loman ya, royal, lomo, loman ya apa aja ya. Itu biasanya orang yang apa-apa ngasih gitu. Itu biasanya disukai oleh sesama hamba Allah. Iya nggak Bu Ibu? Iya. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jangan kita bersedih ya ketika Allah memberikan kepada teman kita harta yang lebih sehingga dia bisa berbagi kepada banyak orang, dan kepada kita dengan harta yang cukup kita pengen bersedekah tapi nggak ada. Apa yang harus kita lakukan? Kita niatkan, ya Allah, kalaulah saya jadi seperti ibu fulana yang Engkau titipkan harta yang banyak, maka aku pengen berbagi seperti ibu fulana, maka kita dapat pahalanya. Paham enggak maksudnya Bu? Masya Allah. Jadi kita itu harus punya niat yang baik ya. Ada orang yang karim ya. Kita pengen, ya Allah, kalau saya diberikan harta oleh seperti ibu fulana yang bisa bangun masjid, saya pengen bangun masjid. Maka itu sudah dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, dan termasuk ya orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa saja di antaranya, Bu? Disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang tidak diajak bicara di akhirat nanti adalah orang yang miskin tapi sombong. Opo yang mau disombongin, ya kan? Gak punya harta tapi sombong. Ini yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah miskin, bakhil, pelit, sombong, kan orang menjauhi. Ya. Baik, lanjut silakan. والهرس والبطر والطمع والفقر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتسجيل للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها Hasbuk, jazakillahu khair. Ibu-ibu, termasuk dari akhlak yang tercela yang harus kita hindari, Masya Allah, adalah kita berbuat jahat kepada orang lain ya. Termasuk dari akhlak yang tercela adalah kita angkuh kepada orang lain. Termasuk dari akhlak yang tercela adalah kita tomak. Tomak itu tamak ya. Dan manusia ini memiliki sifat tamak. Allah beri sepeda pengen motor. Allah beri motor pengen mobil. Allah beri mobil pengen helikopter. Ya misal. Dan inilah sifat manusia, tomak. Terutama dalam masalah apa? Dalam masalah harta. Maka kita minta sama Allah agar kita digolongkan orang-orang yang qanaah. Ya, orang-orang yang qanaah itu menerima apa-apa yang Allah berikan kepada kita dengan cara mensyukurinya. Ya, jadi kita benar-benar mencukupkan diri dengan apa-apa yang Allah beri kepada kita dan tidak mencari sesuatu yang tidak Allah beri kepada diri kita. Wal fakhr. Fakhr itu sama ya, fakhr itu bangga diri, hampir sama dengan al-ujub wal kibr. Al khuyala sama, al khuyala itu juga sama al kibr. Wat tanafus fid dunya wal mubahah. At tanafus fid dunya, ibu-ibu, ini termasuk akhlak yang tidak baik ya. Maksudnya gimana, Tanafus fid dunya adalah bersaing untuk hal-hal dunia. Temennya pakai baju branded, pengen pakai baju branded ya. Temennya pakai tas branded, pengen pakai tas branded. Tahu nggak branded? Branded ya. Ini namanya tanafus fid dunya. Dia berlomba-lomba dalam masalah dunia. Dan orang-orang yang begini tuh capek hidupnya, Bu. Ya. Apalagi dia bergaul, dianya orang, mohon maaf ya, Allah kasih kepada dirinya uang yang bisa beli baju 100.000, tapi dia dengan komunitas yang bajunya 1 juta misal. Nah, itu kan cengep-cengep tuh. Suaminya kasihan. Harusnya 1 juta bisa untuk 1 bulan, ini bisa beli hanya 1 baju. Maka hati-hati. Pergaulan, memilih teman salah saja itu sudah jadi bencana, ibu-ibu. Memilih salah pergaulan saja itu sudah jadi bencana. Coba deh, yuk kita tuh kadang nggak sadar ya, ibu. Kita berkomunitas dengan emak-emak yang hobinya pakaiannya branded semua. Ya. Lambat laun kita gengsi pakai baju yang nggak bermerek. Kita pengen baju yang branded-brandedan juga. Ya.
Dan itu kita capek gitu. Kita capek ketika harus menyamai dengan teman-teman kita. Makanya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hobinya mengingat akhirat, maka ini kita akan berfastabiqul khairat. Teman kita puasa Senin Kamis, kita belum puasa, kita pengen puasa Senin Kamis. Teman kita Masya Allah rajin dalam menuntut ilmu, kita masih bolong-bolong dalam menuntut ilmu, kita pengen menuntut ilmu. Jadi teman itu sangat-sangat mempengaruhi agama kita. Maka mintalah kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada ibu-ibu semuanya teman-teman yang baik. Amin. Baik. Wal mubaha ini berbangga-banggaan, sama wal mudahana menjilat, wat tazyin dan berhias untuk manusia. Wa hubbul madhi bima lam yaf'al. Ini juga diantara akhlak yang tercela adalah kita pengen dipuji, cinta atau gila dengan pujian, ya. Padahal ya pujian tersebut seharusnya tidak disematkan untuk kita karena kita tidak melakukannya. Ya, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Wal ama an uyubin nafsi wal ishtighali anha bi uyubil khalq. Nah, ini juga penting nih, Bu. Termasuk di antara akhlak yang tercela adalah mengurusi aibnya orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, dan lupa terhadap aib diri, dan lupa terhadap kesalahan diri kita. Bu, orang yang Allah takdirkan, seorang wanita yang Allah Azza wa Jalla berikan sifat ini adalah wanita yang paling menderita. Kenapa? Karena waktunya habis untuk ngepoin kehidupan orang lain. Waktunya habis untuk mencari aib orang lain. Apalagi zaman sekarang zamannya fitnah. Ya, orang tahu ada aib yang ada pada dirinya orang lain, bukannya ditutupi, tapi diapain, Bu? Digoreng, bener. Diumbar, ya, ditulis di statusnya. Oh, fulana nih ternyata begini di sosial media. Oh, ternyata nanti ada yang komentarin. Ya Allah, Bu, sudahlah, capek kita. Ya, makanya kalau saya sudah saya dan suami sudah pensiun dini dari Facebookan, udah lama banget itu. Iya, sudah dari sebelum zaman Covid tuh kami sudah pensiun dini. Sudah kayaknya tuh capek lah. Iya, benar Ibu. Kami sudah istikharah, sudah minta sama Allah. Ya Allah, saya istikharah ya Allah, kami minta kepadamu mana yang terbaik, dan Allah memutuskan untuk diri kami pensiun dini dari Facebookan. Ya, karena bagi kami Facebook itu adalah sesuatu yang bagi kami, tapi kan belum tentu bagi ibu-ibu. Kalau bagi saya dan suami itu akan banyak memberikan madaratnya daripada manfaatnya. Ya, jadi kami sekarang yang ada adalah WhatsApp, Telegram, Instagram juga saya nggak banyak andil di dalamnya, admin-admin dan yang mengurusi hal tersebut yang memasuk-masukkan ya. Sudah yang kami sekarang ini ada adalah WhatsApp dan Telegram. Ya, Telegram itu untuk kami ada untuk halako-halako yang dari Timur Tengah itu banyaknya kan masuk di Telegram. Ya, mereka itu orang-orang Timur Tengah tuh jarang grup WhatsApp. Mereka banyaknya Telegram. Ya, kita orang Indonesia apa-apa WhatsApp, apa-apa WA penuh HP-nya. Ya, jadi ibu-ibu monggo silahkan. Ibu-ibu dipilah dan dipilih lagi. Sama Bu, kita itu sekarang banyak hidup di sosial media. Kita pilah dan pilih lagi kira-kira kalau kita masih masuk di dalam ini manfaatnya apa, mudaratnya apa. Kalau memang lebih banyak mudaratnya sudah pensiun dini. Ya, karena terkadang ibu-ibu, saya masih ingat nih, waktu saya masih ada Facebook, itu terkadang kan ada beranda lewat tuh, set gitu ya. Kemudian sampai ada misalnya kejadian viral apa, itu ya para ummahat, para ibu-ibu, para akhwat komentar gitu ya. Ah, sudahlah, habis waktu kita Bu, habis waktu kita. Ya, untuk memikirkan orang lain dan mengumbar aib orang lain. Baik, apalagi sampai sampai memfitnah orang lain. Ini lebih parah lagi. Bukan hanya mengumbar aib tapi memfitnah orang lain. Oke, Ustazah, lanjut monggo. Wal hamiyatu wal asabiyatu li ghairillahi wal raghbatu li ghairillahi wal ghibatu wan namimatu wal buhtanu wal kadhibu wal fuhsyu fil qawli wa ihtiqarun nasi walau kanu dunahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik,
Kemudian di antara akhlak yang tercela adalah dia itu fanatik terhadap golongannya. Ya, fanatik bukan karena Allah. Contoh misalnya, sama-sama satu daerah. Mbak Tias orang mana? Gresik ya, Mbak? Ninan orang mana? Orang Indonesia. Aslinya orang mana? Jawa Timur. Oke, Mbak Tias orang Jawa Timur. Ya. Mbak Tias punya teman orang Jawa Timur juga. Ya. Temennya ini qadarullah punya akhlak yang tidak baik. Ya. Dia mendolimi temennya Mbak Tias yang lain. Ini contoh ya Mbak Tias. Mbak Tias belain temennya yang berbuat salah itu gara-gara apa? Satu daerah. Ada nggak yang begitu ibu-ibu? Itu nggak boleh. Ya. Yang namanya orang yang didolimi itu harus kita bantu gitu loh. Jangan sampai karena kita satu suku, sama-sama Bugis, apalagi kalau di Jawa suku Jawa, sama-sama Jawa, sama-sama Sunda, kita bela-belain dan kita akhirnya terjatuh ke dalam dosa. Ini juga termasuk akhlak yang tercela. Baik, warrahba li ghairillah adalah berharap dan takut bukan karena Allah. Ya berharap ya bukan kepada Allah dan takut bukan kepada Allah. Wal ghibah. Oh, ini kalau ghibah ini bahas masalah ghibah ini satu kali pertemuan Ibu. Ghibah ini ngomongin orang. Ya, ghibah. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari akhlak ya ngomongin orang, Bu, karena banyak yang terjatuh dalam ghibah ini kaum wanita. Ya. Wan namimah, namimah ini mengadu domba. Ya, dan ini juga banyaknya terjatuh pada kaum wanita. Ya. Mengadu domba itu misalnya apa? A dan B lagi berteman. Kita masuk C. Ya, kita bilang ke A. A, B itu begini-begini. Kita bilang ke B. A itu begini-begini. Maka kita termasuk orang yang mengadu domba. Wal buhtan. Buhtan itu ada yang mengatakan berbohong, ada yang mengatakan menuduh. Ya. Al-buhtan ini adalah satu akhlak yang tercela. Wal kadhib, al-kadhib adalah berdusta. Ya. Dan ini akhlak yang tercela. Kenapa? Karena dusta itu akan membawa kepada keburukan dan keburukan itu akan membawa ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal fahsyu fil qaul. Wal fahs ini Ibu hati-hati nih. Al fahs itu berkata seronok. Tahu seronok nggak? Kotor, ya berkata jorok, ya. Ini juga akhlak yang tidak baik. Wal fasyu fil qaul wahtiqarun nas, merendahkan orang lain. Ini juga termasuk akhlak yang tidak baik. Saya sering berkata kepada ibu-ibu semuanya bahwa ketika ibu-ibu sudah diberikan nikmat bertolabul ilm, sudah diberikan nikmat hidayah petunjuk oleh Allah, maka jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Hatta sampai orang yang bermaksiat itu nggak boleh kita rendahkan. Yang ada kita doakan. Kenapa ibu-ibu? Karena kalau kita merendahkan orang lain itu bagian dari tipu daya syaiton. Jadi kita doakan, ya Allah semoga Engkau berikan petunjuk kepada fulan dan fulana yang saat ini sampai hari ini belum diberikan hidayah oleh Engkau, dan berikanlah kepada hamba keistiqomahan untuk terus berada dalam petunjukmu. Ya, jadi kita berdoa. Baik, kemudian di sini walau kanu dunahu. Walau yang memang yang kita rendahkan tuh memang dia tuh levelnya lebih rendah dari kita. Ya kayak tadi ibu sudah statusnya thalibul ilm, yang lain belum berthalabul ilm, maka kita tidak boleh merendahkan. Fal hadru wal hadru min hadhihi sifatil khabithati wal akhlaqir radilah. Kata Syekh, maka berhati-hatilah wahai hamba Allah terhadap sifat-sifat yang buruk ini dan akhlak-akhlak yang tercela. Fa innaha bab kulli syarr. Karena ini semuanya adalah bagian dari pintu-pintu keburukan. Bal hiya syarru, dan dia semuanya al-kullu, maksudnya adalah keburukan dari setiap semuanya gitu, dari semua keburukan. Jadi sifat-sifat yang tadi disebutkan, hasad, bohong, apalagi ibu-ibu? Ujub, ya, sombong, kemudian merendahkan orang lain, pengen dipuji, ini semuanya adalah akhlak-akhlak yang akan menyebabkan kejahatan pada diri seorang hamba. Baik, insya Allah cukup Ibu, insya Allah nanti kita bahas lagi. Ini nanti di pertemuan yang selanjutnya insya Allah ini ada contoh-contohnya insyaallah biidznillah taala. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.